Informasi hari ini yaitu mengenai 3 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan 3 peraturan ini akan sangat menguntungkan seluruh guru. Apa saja 3 peraturan tersebut? Silakan simak informasinya sampai selesai. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Terdapat 3 kabar gembira bagi guru di tahun 2022. Kabar tersebut disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud serta Menteri Keuangan atau Menke. Kabar gembira tersebut akan dibahas mengenai tahap optimalisasi formasi, gaji, serta jam mengajar. 3 kabar ini berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama ada tahap optimalisasi formasi setelah seleksi tahap 3 P3K. Terkait hal ini yaitu penjelasan untuk yang lulus dan telah memenuhi passing grade namun belum mendapatkan formasi hingga di tahap 3. Maka bagi mereka akan mendapatkan 3 alternatif lainnya. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan terkait adanya tahap ketiga. Beliau mengatakan lalu setelah itu misalnya tidak lulus di ujian 2 bisa ikut ujian ketiga. Di tahap ketiga ini, peserta dapat melamar formasi lintas daerah yang belum terisi. Selain itu, dalam kabar terbaru, bagi guru yang telah dinyatakan lulus passing grade maka tinggal mengisi formasi dan tidak perlu ikut ujian lagi. Yang sudah lulus tersebut, mereka diberi kebebasan untuk memilih di lintas daerah. Hal tersebut ditunjukkan untuk optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi, mereka benar-benar bebas memilih lintas daerah. Adapun setelah ujian ketiga, kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Begitu ujar dari Kementerian Pendidikan. Berdasarkan penjelasan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, jika tetap tidak lulus tahap ketiga pada seleksi P3K, masih ada senjata pamungkas lainnya. Adapun berkaitan dengan hal tersebut, maka kementerian akan melakukan optimalisasi pemenuhan formasi. Yang kedua yaitu mengenai pemaparan Menteri Keuangan tentang gaji P3K. Menteri Keuangan memaparkan mengenai gaji P3K, mengenai pencadangan untuk gaji ASN. Di tahun 2021 dicadangkan sebesar 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nantinya, para guru honorer yang sudah diterima akan menjadi guru P3K, maka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya, khususnya bagi guru, begitu tambahnya. Tak hanya itu, terdapat pula tunjangan untuk guru P3K yang sudah menikah, dengan total memiliki 2 anak, yaitu sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan yang memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Berbicara tentang P3K baik dari kalangan struktural maupun fungsional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor 98 Tahun 2020. Jadi mengenai gaji dan tunjangan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hal tersebut sudah diatur. Peraturan tersebut tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam aturan ini diatur tentang rincian gaji. Guru P3K dari golongan 9 memperoleh gaji pokok sebesar Rp2.966.500 mulai dari 0 tahun, yaitu berlaku setelah tanda tangan kontrak. Mengenai tunjangan tersebut yaitu termuat dalam pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, diberikan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Adapun yang dimaksud dengan tunjangan tersebut yaitu yang pertama tunjangan keluarga dengan 1 istri dan 2 anak, kedua tunjangan pangan, ketiga tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai jam mengajar. Guru sertifikasi di sekitar 2.500 sekolah penggerak yang hanya memenuhi 18 JP tidak perlu mencari tambahan jam di sekolah lain karena diakui 28 JP. Perlu dipahami bahwa di sekolah penggerak, hal tersebut sudah ada dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi kebutuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggunya,
berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, maka guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggunya jika ada kurikulum 2013 tentang memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Sementara itu adalah 3 peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Menteri Keuangan mengenai gaji dan tunjangan P3K. Bagi Anda yang sedang menunggu jadwal seleksi P3K di tahun ini, sebaiknya atur strateginya dari sekarang, mulai persiapkan diri salah satunya dengan memperbanyak wawasan dan latihan soal. Sudah sering saya bahas di video sebelumnya mengenai soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K 2022. Terdapat juga kumpulan soal P3K di tahun ini. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.